Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Betapa Engkau menghendaki nama Allah Tritunggal Maha Kudus diwartakan kepada segala bangsa, kepada segala makhluk, kepada siapapun sehingga mereka mendapatkan keselamatan keabadian. Engkau memilih saya, memilih yang lain Anda semua untuk mewartakan kabar sukacita ini. Kabar gembira yang luar biasa ini, sehingga semua orang percaya dalam nama Yesus. Segala kekuatan bertekuk lutut, segala kuasa menyembah Yesus. Dia yang memberikan keselamatan kepada kita, keabadian. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, tugas perutusan pergi ke seluruh dunia, wartakanlah kabar gembira, wartakanlah Kristus kepada segala bangsa, segala makhluk, segala alam semesta. Jadi bukan hanya segala bangsa manusia, bahkan segala ciptaan yang tak kelihatan sekalipun, ya. Segala makhluk alam semesta bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Yesus menjadi Allah yang universal bagi seluruh manusia. Jadi semua orang harus mengenal Yesus. Memang pada waktunya Yesus akan datang pada akhir zaman sebagai Alfa dan Omega yang berkuasa atas segala sesuatu. Segala waktu, segala tempat, segala zaman. Tetapi tugas itu sampai sekarang diberikan kepada kita manusia supaya kita membagikan kabar keselamatan, kabar ilahi Yesus ini kepada semua orang. Ya. Jadi Yesus hari ini mengajak kita, mengajak kita semua untuk menjadi saksi, menjadi pewarta, menjadi yang diutus, mewartakan siapa Yesus itu, siapa Allah itu dalam Yesus. Nah, maka apa yang sebetulnya kita butuhkan supaya menjadi seorang saksi yang luar biasa? Tokoh-tokoh besar seperti para rasul, seperti Fransiskus Xaverius, seperti Fransiskus Assisi, seperti Teresa Avila, seperti Maria Magdalena, seperti Ignatius, orang-orang yang hebat. Ya, orang-orang yang katakanlah telah menemukan jati diri Yesus dalam Yesus. Orang-orang yang mempunyai kekuatan daya yang berasal dari Yesus sendiri. Seperti Fransiskus Assisi, dia pergi ya dari Italia ke India, ke Nusa Tenggara, kepada Ambon, kepada di Cina, di Jepang dan segala macam. Orang yang saya bilang memiliki manhood, kelelakian, kejantanan, keberanian, keperkasaan, ya, daya manhood, keberanian itu, ya, juga wanita, womanhood. Kemarin kita merayakan pesta Hari Kartini, seorang wanita yang cerdas, tapi juga seorang wanita yang berani, ya, yang mati dalam usia muda, ya, yang berani membuka tabir keterbelengguan, ya, perbudakan wanita, tapi dia mempunyai suatu cara pandang yang luar biasa. Inilah seorang yang menurut saya, seorang womanhood, seorang manhood, seorang laki sungguh-sungguh, seorang perempuan yang sungguh-sungguh yang berani mendobrak segala sesuatu bentuk yang tidak berkenan di hati Allah. Dan kita bersyukur sebagai bangsa Indonesia kita punya tokoh-tokoh negarawan, tokoh-tokoh nabi yang besar, Soekarno, ya, Bung Hatta, Bung Syahrir, Tan Malaka, ya, Cokro Aminoto, ya. Dan tokoh-tokoh awal 45 itu adalah tokoh-tokoh yang sangat berani dan hebat. Tidak takut terhadap tantangan, terhadap penindasan, terhadap senjata sekalipun. Mati pun tidak apa-apa. Ya. Nah, juga kita lihat adik atau kakak dari Kartini, Kartono, gitu. Dia menguasai banyak bahasa dan menjadi penerjemah PBB waktu itu. Sampai kemudian dia pulang ke Indonesia dan kemudian mengadakan pendidikan-pendidikan di Indonesia. Saudara, itu yang kita butuhkan sekarang ini. Ya.
Itu yang kita mohonkan dari Tuhan, supaya kita bertemu dan masuk di dalam pribadi Yesus. Ya. Artinya apa? Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kesulitan apapun, salib apapun, mari kita masuk ke dalam misteri penderitaan Yesus. Mari kita masuk di dalam hati Yesus yang terdalam. Mari kita mohon rahmat supaya kita bisa mengerti, memahami panggilan kita untuk bertemu dengan Yesus dan mewartakan kabar gembira. Hari ini Yesus mengadakan perutusan, tugas mandat perutusan kepada para rasul. Karena para rasul telah diajar untuk melihat Yesus sendiri. Apa yang Yesus lakukan, tinggal bersama Yesus. Pikiran Yesus, hati Yesus, seluruh hidup Yesus. Sekolah kehidupan bersama Yesus. Inilah yang memperkuat para rasul untuk berani mewartakan kabar gembira. Saudara, Anda dan saya, sebelum kita mewartakan kabar gembira kepada Yesus, mari kita masuki. Jadikanlah pengalaman penderitaan kita ini sebagai sampah kehidupan, supaya kita semakin lama semakin menjadi kompos yang indah bagi orang lain. Tidak perlu mengeluh. Kita banyak juga belajar untuk diam, untuk hening. Kita banyak belajar untuk mendengarkan sabda Allah. Kita banyak belajar untuk mendengarkan Kristus yang hidup. Semoga Anda dan saya di saat ini, di minggu Paskah ini, mengalami Yesus yang membongkar hidup saya, membagikan apa yang indah, yang hidup dalam diri kita bersama Yesus. Contoh pribadi yang sangat unggul di dalam kitab suci adalah Santo Yosef dan Bunda Maria. Dialah tipe seorang lelaki yang luar biasa. Dia mendengarkan sabda Allah. Dia mendengarkan para malaikat berbicara kepadanya dan dia taat menjalankan, ya, dengan penuh keimanan, ketangguhan. Ketika dia diminta untuk mengambil Maria, ketika ia diminta untuk menyebut nama anaknya Yesus Sang Juru Selamat, ketika dia diminta untuk pergi dari Nazaret menuju Mesir untuk menghindarkan perbuatan Raja Herodes yang membunuh anak-anak kecil, dia pergi, dia taat. Inilah lelaki, inilah wanita, dan Maria juga. Ya, kita melihat bagaimana Maria di usia 15 tahun bersedia untuk mendengarkan semua itu, dan dia taat. Dan dia menjalani masa-masa dolorosa, masa-masa penderitaan yang luar biasa. Dan sekarang dia menolong kita dengan rahmat supaya kita tetap tekun, tetap kuat mewartakan Kristus yang adalah Raja segala raja. Di atas bumi, di bumi, dan di bawah bumi, di laut, di hutan, dimanapun juga. Hanya Kristus, dan oleh Kristus, bersama Kristus, kita akan mendapatkan kemenangan. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita semua berani diutus, tetapi juga berani menemukan jati diri kita yang sejati, guru yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.